Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Menjelang iqamah kita isi dengan sedikit pengajian. Semoga Allah memberikan ridha dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya muliakan, kajian kita siang ini mengenai perintah Allah di dalam Al-Quran, surat As-Saff, surat 61 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyun nahnu ansarullah ila akhirih. Sadaqallahu azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka ayat itu bermakna sebagai berikut. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu ansarullah, sebagaimana dulu pernah dikatakan oleh Isa bin Maryam kepada pengikutnya Hawariyun. Ia bertanya, man ansari ilallah, siapa yang bersedia membantuku dalam ansarullah? Lalu qala al-hawariyun, menjawablah orang-orang Hawariyun itu, nahnu ansarullah, kami yang akan menjadi ansarullah itu. Ayat itu panjang, kita bahas sampai di situ saja. Jamaah sekalian, bila kita terjemahkan secara tekstual perintah Allah yang disebut sebagai ansarullah itu, maka dia bermakna penolong Allah. Kita diperintah sebagai mukmin, diperintah untuk menolong Allah. Kalimat ini pernah menjadi polemik karena seseorang orientalis melakukan penghinaan terhadap Tuhan Allah kita. Allah kamu itu lemah karena dia minta tolong kepada umatnya. Lalu banyak yang melakukan penelitian bidang itu akibat dari pencemehan itu. Lalu dilakukan analisis terhadap Al-Quran berkaitan dengan ansarullah. Ternyata ada yang kontradiktif. Bila kita lihat surat Muhammad surat ke-47 ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum. Ini motivasi dari Allah.
Bila kamu tolong Allah, Allah akan menolong kamu. Nah, ada balasan ternyata. Di surat itu juga dan di ayat yang sama, Allah menegaskan kembali bahwa wala yansurannallah may yansuruhu. Sungguh siapa saja yang menolong Allah, maka Allah akan menolong mereka. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah sungguh kuat dan maha kuasa. Penjelasan terakhir dari Allah bahwa Ia kuat dan maha kuasa menunjukkan bahwa Ansarullah bukanlah sesuai dengan makna tekstual. Pasti ada makna yang lain dari makna tekstual itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia, selain makna tekstual, ada makna kontekstual. Maka, bila kita telusuri para ulama tafsir menjelaskan ayat ini, tidak ada satupun ulama tafsir yang kita ketahui yang bersedia menjelaskan Ansarullah dengan makna teks. Tidak ada. Semua ulama tafsir menjelaskan tentang Ansarullah dengan makna konteks. Apa itu? Ulama tafsir menjelaskan bahwa makna Ansarullah itu artinya pembela agama Allah. Jadi kalau kita diperintah oleh Allah untuk Ansarullah, membela Allah, itu maksudnya adalah membela agama Allah. Karena Islam adalah agama Allah, dinullah. Inna dina indallahil Islam. Jadi Islam itu agama Allah. Bila kita membela Allah, artinya membela agama Allah. Timbul pertanyaan baru. Bagaimana menolong agama Allah atau membela agama Allah? Tertulis dalam surat Asy-Syura 42 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan wallazina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tafarraqu fi. Allah berfirman bahwa telah aku syariatkan dinku, agamaku kepada Nuh dan juga kepada engkau ya Muhammad, dan juga kepada Ibrahim, Musa dan Isa, agar kamu menegakkan dinullah, an aqimuddin, agar kamu tegakkan agama Allah itu, wala tafarraqu fi, jangan kalian berpecah belah dalam menegakkan agama Allah. Jemaah sekalian, jadi pembela Allah menurut mufassir adalah pembela agama Allah dengan cara menegakkan agama itu dan jangan berpecah belah. Jemaah sekalian, bagaimana bila kita ingin menegakkan agama Allah dan tidak berpecah belah di dalam hal itu? Salah satu kemungkinan terdekat untuk menjawab pertanyaan itu adalah kita mesti lapang hati, lapang dada atas perbedaan. Bila sempit kalang, sempit hati dengan perbedaan, maka nanti kita akan menegakkan agama Allah tapi berpecah. Kenapa demikian? Karena setelah ditelusuri,
Untuk kota Padang saja yang tidak begitu luas, itu perbedaan ibadah banyak. Mulai dari angkat takbir sampai baca Al-Fatihah, sampai ruku, sujud, ada saja perbedaannya. Malah yang satu guru kadang-kadang berbeda juga. Untuk itu, karena kita disuruh oleh Allah untuk menegakkan agama Allah dan tidak boleh bertengkar, berpecah belah, maka kita tentu berhati-hati dalam berdakwah, berhati-hati dalam memberikan koreksi. Sebagaimana Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dakwahilah olehmu, tapi ingat caranya hikmah. Dalam pengana atau persepsi orang Minang tentang hikmah, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Muhammad Natsir di dalam sebuah buku Dustur Dakwah. Hikmah itu dalam persepsi Minang adalah bantuan atau seperti membunuh ular dalam banih. Ular mati, banih tidak rusak. Kita berhati-hati memikirkan bagaimana caranya, memberikan koreksi, memberikan sesuatu perbaikan untuk terjadinya penegakan agama Islam dengan baik tanpa ada pertengkaran, perbedaan. Mengenai berbeda pendapat itu sudah banyak. Mengenai khilafiyah itu sudah banyak dan sudah lama. Tetapi untuk menghindarkan perpecahan itu selalu baru, selalu aktual, dan mudah-mudahan di ranah Minang tidak ada perpecahan. Yang ada adalah bule kato dek pambuluh, bule aye dek pambuluh, bule kato dek pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La